Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, Bapak meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siapa yang nggak berangkat? Semua Pak, Siapa semua ya. Baik. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mengajak kalian bernyanyi agar kita semangat dalam melakukan pembelajaran nanti. Sini pohon apel, judulnya pohon apel. Di nada ini. Aku pohon apel yang rindang, ini batangku dan ini rantaiku. Bila aku tumbang krek 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 4 kali, terus yang terakhir bila angin kencang wus 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 2 kali. Coba gitu. 1, 2, 3. Aku pohon apel yang rindang, ini batangku dan ini rantaiku. Bila aku tumbang krek krek krek, bila aku tumbang krek krek krek, bila aku tumbang krek krek, ayo terus. Bila aku tumbang krek krek krek, bila angin kencang wus wus wus, bila angin kencang wus wus wus. Kenapa kok lagunya yang dinyanyikan pohon apel, Pak? Jadi Bapak ingin melaraskan antara tema dengan nyanyian. Tema kali ini pembelajarannya tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Jadi pembelajaran tujuan pada pagi hari ini yaitu anak-anak bisa mengerti apa saja anggota pada tumbuhan. Anggota, kalau manusia kan anggota tuh tubuh, kalau tumbuhan berarti pada pohonnya ya. Jadi mengetahui itu anggota tumbuhan, terus yang kedua mengetahui fungsi dari tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini langsung saja masuk Bapak bacaan, nanti kalian mendengar saja. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses yang disebut fotosintesis. Nah, kalau pagi hari ya seperti kali ini, nah itu sudah melakukan fotosintesis, yaitu membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Kalau mendung tidak bisa. Terus mereka punya akar, batang, daun, dan biasanya tidak bisa berpindah tempat seperti hewan. Tumbuhan juga penting karena menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Tumbuhan itu penting. Yang pertama bisa menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari dan menjadi sumber makanan seperti pohon mangga, buahnya dimakan. Pohon apel, terus tumbuhan sayur-sayuran itu. Lanjut, ini bisa dilihat pohon apel.
batang, ini ranting, dahannya ketutup daun. Terus yang merah ini pohon apelnya, buah apelnya. Udah tahu ya, jadi anggota tubuh pohon itu terdiri dari akar, batang, terus ini ranting, dahan, daun, buah. Lanjut. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Akar tadi di dalam tanah. Akar tumbuhan adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah dan berfungsi untuk satu, menyerap air dan mineral dari tanah. Yang kedua, menopang dan menyokong tumbuhan agar tetap tegak. Tiga, menyimpan cadangan makanan pada akar tertentu seperti wortel dan singkong. 6. Transportasi zat dari akar ke bagian tumbuhan lainnya. Respirasi, pertukaran gas terutama pada akar napas di tumbuhan tertentu seperti bakau. Sudah tahu ya akar. Jadi yang menyerap air, menyerap air itu fondasi dari pohon, itu akar. Kalau pohon tidak ada akarnya, nanti bisa kembang bunyinya krek. Terus ada buah itu yang berada pada akarnya seperti singkong, terus kentang, terus kacang, wortel, terus masih banyak lagi. Bapak menuliskan buah. Terus yang kedua yaitu batang. Batang berfungsi untuk menyokong tumbuhan dan mengangkut air serta mineral dari akar ke daun. Selain itu, batang juga membantu menyimpan makanan dan membawa hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi batang itu buat menyalurkan air yang diserap dari akar ke daun. Itu. Lanjut. Daun sekarang. Daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Selain itu, daun juga membantu tumbuhan bernapas dan mengeluarkan air lewat penguapan. Nah, jadi ini fotosintesis terkena sinar matahari. Daun terkena sinar matahari, dia mengolah makanannya, terus juga bernapas, mengeluarkan air lewat penguapannya. Jadi nanti daunnya kalau sudah mengeluarkan uap itu biasanya akan daunnya akan layu. Itu garing. Terus lanjut bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk berkembang biak. Dengan kata lain, bunga membantu tumbuhan menghasilkan biji agar bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Fungsi bunga yaitu 1. Tempat berkembang biakan. 2. Menarik perhatian serangga. Yang 3. Menghasilkan buah. Tempat berkembang biakan. Nah, biasanya itu seperti bunga. Pada putih ini biasanya bisa terbang ke putih lainnya, sehingga nanti bisa menyebabkan penyerbukan. Yang kedua, menarik perhatian serangga. Biasanya serangga itu membawa madu atau apa, biasanya di sarang, menyarang di dalam tanah bunga. Tahu bunga yang apa ya? Bukan, yang merah. Terus kalau dikupas nanti ada madunya. Ya, itu hasil dari proses pembuahan, terus menghasilkan buah. Buah sekarang. Buah memiliki beberapa fungsi penting bagi tumbuhan.
seperti contoh jeruk di sini. Kalian kalau makan jeruk pasti ada bijinya. Kalian telan atau kalian buang? Kadang telan kadang buang. Nah itu kalau ditanam itu bisa tumbuh. Terus menyediakan sumber makanan. Jadi buah itu termasuk makanan bagi manusia dan hewan. Waktunya ke KPD. Baik, dari penjelasan tadi Pak Guru ingin memberikan tugas. Dan jadi ini saya bagi 3 kelompok. Mohon diisi ya. Jadi pohon ini batang, ini akar, bunga, daun, terus yang bawah sendiri buah. Sudah selesai, sudah selesai bisa maju mempresentasikan hasil diskusinya. Santuy, kalau santuy. Berangkat. Ini akan saya bacakan ya Pak. Ya. Yang pertama, perhatikan gambar tanaman di bawah ini beri keterangan pada bagian yang ditunjuk. Nah, ini yang pertama, yang A, ini adalah bunga. Karena di atas ini bentuknya bunga. Terus yang B, ini daun. Karena warnanya hijau dan lebar. Terus ini bentuknya kayak tomat, ini buah. Terus ini di tengah-tengahnya C, batang. Dan yang terakhir ini akar. Terus yang ini yang kedua, berilah garis lurus pada bagian tumbuhan sesuai fungsinya dengan benar. Yang pertama ini gambar batang, yaitu fungsinya menyalurkan hasil fotosintesis. Terus yang kedua gambar akar, menyerap air dan mineral dari tanah. Gambar ketiga ini ada bunga, alat berkembang biak. Yang keempat ada daun, tempat terjadinya fotosintesis. Dari yang kelima dalilnya ada dua, menyimpan cadangan makanan. Itu ya Pak. Kasih apa? Ada pertanyaannya. Oke, soal yang pertama, perhatikan gambar tanaman di bawah ini diberikan keterangan. Yang pertama yang ada di buku itu namanya bunga ya Pak ya. Bunga. Nah, yang kedua ini gambar jauh-jauh, daun. Nomor 3 C, ini sebuah makanan ya, ini buah. Nomor 4 itu batang. Nomor 5 ada akar. Oke. Nomor 2, berilah garis lurus pada bagian tumbuhan sesuai fungsinya. Yang pertama ini gambar batang ya Pak ya. Batang fungsinya untuk menyalurkan hasil fotosintesis. Yang kedua ini gambar akar ya Pak ya. Nah, fungsinya menyerap air mineral dari tanah. Oke, yang ketiga ini gambar bunga ya Pak ya. Bunga fungsinya adalah alat berkembang biak. Nomor 4 ini gambar
Siapa yang belum paham?